Teman-teman, saya nggak pernah ngikutin ya masalah Rohingya ini, tapi kelihatannya kok rame sekali ya. Tapi walaupun apa itu, saya tetap berdiri bersama rakyat Aceh. Jadi bagaimana rakyat Aceh? Ya begitu saya. Negara kita ini sudah terdiri dari 1.400-an suku ya. Yang ke semua suku itu tahu namanya berperang melawan Belanda, tahu rasanya ditindas oleh Belanda, tahu bagaimana rasanya berjuang. Nah, kalau kita kemasukan satu suku lagi yang tidak pernah tahu rasanya berjuang melawan Belanda, tiba-tiba masuk, tiba-tiba sudah enak Indonesia, suatu saat dia macem-macem minta tanah, gimana dong? Pokoknya saya bagaimana rakyat Aceh, begitu saya. Saya sangat pro sama rakyat Aceh. Kemanapun mereka datengin daerah-daerah lain di Indonesia, saya tetap bersama suku-suku yang ada di Indonesia. Ada satu video yang saya kepingin tonton, ya bareng-bareng kita tonton, mengenai siapa itu Rohingya. Nah, nanti di akhir video mungkin kita bisa memberi sedikit saran atau pemecahan lah bagaimana sikap Indonesia terhadap Rohingya. Oke? Sebelum membahas bagaimanakah watak sebenarnya dari suku Rohingya, mari terlebih dahulu kita mengetahui mereka sebenarnya siapa. Suku Rohingya adalah suku yang berasal dari kerajaan Islam Arakan yang berkuasa di 3 negara, yaitu negara Bangladesh, India bagian timur, dan bagian barat negara Myanmar. Mereka memiliki karakter fisik tulang pipi yang tidak begitu keras, mata yang tidak begitu sipit, dan hidung yang tidak terlalu pesek, serta memiliki corak kulit hitam kemerah-merahan. Suku Rohingya kemudian lebih banyak menghuni daratan negara Myanmar, sampai pada tahun 1948 terjadi ketegangan antara suku Rohingya dan pemerintah negara Myanmar. Hingga konflik tersebut mencapai puncaknya di tahun 2017 yang membuat suku Rohingya banyak yang melarikan diri dari negara Myanmar. Kalaupun ada dari mereka yang bertahan itu pun, hidupnya sangat dibatasi dan terus ditindas di sana. Penindasan ini berupa pembantaian brutal yang dilakukan oleh militer negara Myanmar yang mengakibatkan ratusan korban jiwa, 140.000 lebih orang-orang negara Rohingya diusir secara paksa, dan hancurnya tempat tinggal mereka. Namun kejadian tersebut terjadi bukanlah tanpa alasan. Peristiwa ini disebabkan oleh pembunuhan yang terjadi pada masyarakat lokal negara Myanmar, bernama suku Rakhine. Yang pembunuhan tersebut dilakukan oleh 3 orang pemuda suku Rohingya. Ya, entar dulu ya. Mereka sebenarnya ada masalah apa di Myanmar itu kok mereka sampai diusir dan mereka sampai dibantai itu? Nggak ngerti, ya coba kita ikuti lagi. Akibatnya sendiri pecahlah konflik dengan presiden negara Myanmar, saat itu bernama Thein Sein, mendeportasi suku Rohingya keluar secara paksa dari negara Myanmar. Kemudian suku Rohingya kabur ke berbagai negara, seperti Indonesia, Malaysia, dan negara Bangladesh. Dan di negara Bangladesh, rata-rata mereka langsung diarahkan ke kamp pengungsian bernama Kutu Palong oleh pemerintah setempat. Kamp Kutu Palong pada awalnya adalah pemukiman para nelayan yang berubah fungsi menjadi kamp pengungsian yang didirikan secara tidak resmi pada tahun 1991. Dari tahun 2017 hingga tahun 2022, suku Rohingya makin banyak yang berdatangan dan berusaha memperluas kamp pengungsian ini. Mereka menebang sekitar 8.000 hektar hutan, serta berhektar-hektar lahan yang mereka klaim secara sepihak untuk menggarap ladang. Klaim sepihak? Disebabkan semakin bertambahnya jumlah pengungsi Rohingya di kamp pengungsian Kutu Palong dan keterbatasan berbagai macam akses, membuat orang-orang Rohingya Kutu Palong banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Selama kurang lebih 5 tahun, orang-orang Rohingya mendiami kamp Kutu Palong
mereka yang sehari-hari mengandalkan bantuan dan hasil alam untuk bertahan hidup, telah mengakibatkan masyarakat lokal yang tinggal di sekitaran daerah Kutupalong menjadi kerepotan. Akibatnya sendiri banyak masyarakat lokal yang tidak terima, karena lama-kelamaan mereka orang-orang Rohingya juga merusak alam sekitar dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang diambil secara terus-menerus tanpa batasan, seperti penebangan pohon. Lalu masyarakat lokal juga mengeluhkan berbagai bidang pekerjaan mereka, terutama para petani dan peternak, disebabkan karena kehadiran suku Rohingya semakin banyak. Para petani dan peternak di sana menjadi kesulitan untuk bekerja, karena tempat biasanya mereka mengambil bahan-bahan untuk ternak atau lahan tani telah diambil sebelumnya oleh suku Rohingya. Tidak hanya itu, di dalam kamp Kutupalong banyak juga dari mereka yang mendirikan geng-geng, dan keberadaan kelompok geng tersebut juga sering mengganggu ketentraman penduduk lokal. Akibatnya sendiri pada tahun 2022, terjadi pembakaran terhadap tempat tinggal mereka di kamp pengungsian Kutupalong. Pembakaran tersebut diduga dilakukan oleh penduduk asli negara Bangladesh yang sudah tidak tahan dengan kelakuan orang-orang Rohingya. Setelah itu, banyak dari pengungsi Rohingya kembali menjelajah negara lain untuk mencari suaka, dan suku Rohingya telah datang ke Indonesia pada tahun 2020 secara masif ke Provinsi Aceh, tepatnya di daerah bernama Lhokseumawe. Wah, pernah datang ya. Kemudian pada tahun 2023 orang-orang Rohingya kembali datang ke negara Indonesia, yang untuk kesekian kalinya kembali merapat ke Provinsi Aceh. Masih ke Aceh Apakah kalian lagi. tahu setelah mereka ditampung, karena orang-orang Aceh merasa kasihan sama mereka, apalagi mereka orang-orang Islam, barulah watak dari tabiat aslinya orang-orang Rohingya ini terlihat. Mulai dari ketika diberi makan, mereka pun mempermasalahkannya karena makanannya tidak cukup banyak. Kan nggak tahu diri bangsat. Wah, kurang ajar ya. Emang bangsat sih. Udah dikasih makan, sedikit dia bilang. Lah ini segini, perut orang Indonesia kan sudah kenyang. Wah, kalau kita terima ya bangkrut kita. Ngasih makan dia mulu. Wah, ternyata dari sifatnya kurang bagus ya. Coba kita lanjutkan. Kebayang nggak bagaimanakah banyak dari orang-orang Indonesia yang kesulitan untuk beli beras zaman sekarang, walaupun itu cuma 1 kilo. Setelah ditampung pun orang-orang Rohingya ini juga berusaha melarikan diri dari kamp penampungan. Dan ketika berada di kamp, mereka juga menuntut untuk diberikan kamp pengungsian yang lebih bagus, yang lebih layak seperti rumah komplek mungkin. Ya pantaslah rakyat Aceh keberatan. Ya kalau kayak begini bagaimana? Padahal rakyat Aceh itu menjunjung tinggi Islam loh. Tapi kenapa mereka menolak? Berarti kan ada masalah di Rohingyanya. Kalau orang Aceh, saya yakin mereka pasti baik karena mereka menjunjung tinggi Islam. Waduh, ini mengatasnamakan Islam, Rohingya ini minta dikasihani lalu ngelunjak. Lanjut. Tidak hanya itu, di negara Malaysia juga terjadi kejadian serupa, yaitu orang-orang Rohingya setelah ditolong, mereka begitu sulit diatur karena banyak dari orang-orang Rohingya tersebut yang berkeliaran di jalanan meminta-minta sedekah dengan emosian. Wah. Selain itu, jumlah angka kelahiran di suku Rohingya terbilang tinggi, ribuan bayi lahir setiap tahunnya di suku ini. Kenapa ya? Mereka kondisinya lagi susah, mulu sih yang anak yang diperbanyak. Kalau tidak nggak lahir mulu anak, pakai saja KB selesai. Wah, parah nih, parah. Saat kedatangan mereka pada akhir tahun ini, orang-orang Aceh tidak mau lagi menerima suku Rohingya karena mereka sudah kewalahan mengurusnya. Dan coba kalian lihat, bagaimanakah orang-orang Aceh tetap masih merasa kasihan dengan memberi sembako untuk mereka melanjutkan perjalanan, tapi sembako tersebut justru dibuang. Coba dikasih makanan dibuang. Aduh, kurang ajar nih. Jangan diterimalah. Jangan diterimalah. Sebagai sesama umat manusia,
Apalagi bagi orang-orang Indonesia, sudah sepatutnya kita merasa kasihan kepada orang-orang Rohingya. Tapi lihat dulu keadaan kita sebelum bantu orang, karena banyak permasalahan di negeri ini saja belum selesai. Benar, benar. Kemiskinan, pengangguran, lapangan kerja yang semakin sedikit, biaya pendidikan makin mahal, korupsi, jumlah penduduk yang semakin banyak, masihlah belum teratasi dengan baik. Kemudian ditambah dengan permasalahan akan datangnya suku Rohingya, dan masalah-masalah lanjutan di kemudian hari jika kalau mereka memang benar-benar tinggal di negara ini, bisa chaos Indonesia. Oh iya, benar. Lebih baik mereka kembali lagi ke negara asalnya Myanmar, selesaikan dengan dibantu oleh badan organisasi dunia seperti PBB supaya mereka bisa kembali tinggal di tanah nenek moyangnya itu negara Myanmar. Benar. Wah, pantes rakyat Aceh keberatan ya, begini ya Rohingya ya. Wah, nggak boleh kita terima lah, nggak boleh kita kasihan. Karena sebenarnya kita harus kasihan sama rakyat kita sendiri juga. Rakyat kita sendiri masih banyak yang susah kok. Bukan masalah kemanusiaan apa nggak kemanusiaan. Lihat tadi petinggi Myanmar, enak-enak minum pertemuan. Coba, yang pontang-panting kita. Udah dikembalikan aja lah ke Myanmar. Harus dipaksa pemerintahnya menerima. Biar PBB yang memantau mereka di situ. Jadi pihak Myanmar pun nggak akan macam-macam sama Rohingya. Kembaliin aja lah. Jangan di Indonesia. Kacau kita nanti. Soalnya tabiat orang Indonesia itu nggak seperti itu. Kita kalau numpang di rumah orang, menjaga adab, menjaga etika. Dikasih makan sama orang, mau sedikit mau banyak, pasti kita terima kasih. Bukannya mengeluh, dikasih nasi terus dibuang. Wah, gimana teman-teman? Ada saran dari teman-teman? Mari kita bahas di kolom komentar. Oke? Terima kasih.